Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6, mata kuliah pengantar manajemen, dosen pengampu Hendra Saputra SE/MSc. Kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen Universitas Negeri Makassar. Dan di video kali ini, kami akan membahas tentang pengawasan dan pengendalian organisasi. Dan sebelum kita masuk di pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Nah, yang pertama ada Kasmiati, Magfira Dwi Amelia Bahar, Mutia Novianti Amin, ada Nur Azizah, dan saya sendiri Nurwina Syahra, dan yang terakhir Putri Raya Ramadhani. Selanjutnya, kita masuk di pembahasan pertama, yaitu pengertian pengawasan. Pengawasan merupakan fungsi fundamental kelima dari manajemen, dan semua manajer yang berkepentingan dengan fungsi pengawasan. Fungsi ini meliputi semua aktivitas yang dilaksanakan oleh para manajer di semua tingkatan, dalam mana hasil yang dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Kemudian kita masuk di peran dan tingkatan pengawasan. Yang pertama yaitu peran pengawasan. Fungsi pengawasan memiliki peran dalam mengatasi berbagai persoalan yang biasanya dihadapi oleh para manajer. Dan yang kedua yaitu tingkatan pengawasan, sebagaimana tanggung jawab dalam fungsi perencanaan yang berbeda pada berbagai tingkatan. Demikian halnya dengan fungsi pengawasan yang meliputi tingkatan pengawasan strategi, taktik, dan operasional. Dengan tingkatan-tingkatan ini dapat memberikan peluang terrealisasinya suatu perencanaan pada setiap tingkat. Selanjutnya, jenis dan karakteristik pengawasan. Yang pertama, jenis pengawasan. Bagian A, internal control atau pengawasan dari dalam. B, external control atau pengawasan dari luar. C, pengendalian preventif. Dan D, pengendalian represif. Selanjutnya, karakteristik pengawasan. Yang pertama, akural. Kedua, tepat waktu. Ketiga, objektif dan komprehensif. Keempat, dipusatkan pada pengawasan strategi. Kelima, dari segi ekonomi realistis. Keenam, realistis dari segi organisasi. Ketujuh, dikoordinasikan dengan arus pekerjaan organisasi. Kedelapan, luas. Kesembilan, preskriptif dan operasional. Dan yang kesepuluh, diterima oleh semua anggota organisasi. Selanjutnya, pengendalian organisasi. Pengendalian organisasi merujuk pada serangkaian proses, kebijakan, dan tindakan yang dilakukan untuk memastikan bahwa suatu organisasi beroperasi sesuai dengan tujuan dan standar yang ditetapkan. Ini melibatkan pemantauan kinerja, identifikasi perubahan yang diperlukan, dan implementasi tindakan perbaikan. Selanjutnya, jenis-jenis pengendalian organisasi. Yang pertama, pengendalian strategis. Perencanaan strategis adalah proses yang digunakan oleh organisasi untuk mengelola dan melaksanakan perencanaan dan berbeda dengan metode perencanaan manajemen lainnya untuk mengatasi ambiguitas dan ketidakpastian dalam berbagai tahap proses. Yang kedua yaitu pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen didefinisikan sebagai proses yang membantu untuk mencapai tujuan organisasi. Dan yang ketiga yaitu pengendalian operasional. Pengendalian operasional melibatkan penggunaan perintah komando untuk mengelola sumber daya, mengkoordinasikan operasi, mengelola sumber daya, mengelola tugas, dan menyediakan sumber daya operasional untuk memenuhi tugas. Selanjutnya, tujuan pengendalian dalam organisasi. Yang pertama yaitu pengendalian menciptakan kedisiplinan dalam organisasi. Kedua, pengendalian organisasi membantu dalam memutuskan penilaian yang tepat. Dan yang ketiga, pengendalian untuk meminimalisir risiko dalam organisasi. Yang terakhir yaitu fungsi pengendalian dalam organisasi. Fungsi yang pertama yaitu mengoperasikan dan membuat rencana kegiatan. Kedua, membuat laporan keuangan untuk dilaporkan. Ketiga, meliputi penafsiran, perencanaan, dan penjelasan pekerjaan yang dilakukan, program dan usulan anggaran untuk memahami berbagai sumber daya yang diperlukan. Keempat, memberikan pengawasan audit operasional dan menjaga keamanan informasi tingkat tinggi. Dan yang kelima, memberikan kesempatan pengembangan bagi karyawan dalam pemeliharaan organisasi dan menawarkan pelatihan yang relevan.
Itulah materi dari kelompok 6. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.